Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Yang menggunakan saya sendiri Muhammad Agus Ria. Saya Veronica Mejal Bersia. Saya Veronica Istihan. Saya Dwi Sartika Lingga Pratiwi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Istiqbal Barian, MPD, dan Ibu Dian Eka Emrina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Pendidik. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Pendidik dan proyek UAS Etika Pendidik. Kami akan menampilkan video berupa wawancara bersama sosok pendidik mata pelajaran ekonomi, yaitu Bapak Faisal Reza, MPD, tentang etika santun yang diaplikasikan dengan senyum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Agus Ria, dan rekan saya Veronica Mejal Bersia, Veronica Istihan, dan Dwi Sartika Lingga. Saat ini kami sudah bersama Bapak Faisal Reza, SPD MPD, salah satu guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang, yang akan kami wawancarai mengenai etika pendidik yang fokusnya itu tentang etika santun yang diaplikasikan dengan senyum. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bapak, kami akan menyiapkan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak bagaimana tips dan trik untuk menumbuhkan dan mengembangkan etika santun yang diaplikasikan dengan senyum ini? ya. Pertama kali terima kasih ya Anda mau kerjasama dengan saya selaku guru ekonomi, kepercayaannya juga untuk menumbuhkan trik dan etika dari kita sendiri. Sebenarnya kita memperlakukan sesuatu bagaimana etika sopan santun, budaya kebudayaannya berlaku setiap daerah. Apalagi di bangsa Indonesia kan orang yang sopan dan santun, ramah tamah, mengembangkan anak-anak itu ya, terutama siswa didik dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri nggak memberikan contoh seperti itu, gimana anak didik kita gitu. Dengan senyuman itu membawa dampak yang sangat luar biasa pada anak-anak didik kita. Kita dijadikan suatu kerinduan bagi dia, satu kangen kita untuk ngajar kembali kelasnya. Kalau guru sudah disenangi oleh siswa, otomatis pelajaran disenangi juga. Disenangi anak, iya. Dengan demikian akan senang gitu. Tapi kalau kita merengut lagi susah kita kan. Wah, bapaknya. Kenapa saya ingin jadi guru? Karena saya ingin supaya itu dengan jadi guru saya ingin anak itu paham, mengerti. Kenapa? Dengan kita senyum, anak itu jadi paham. Memotivasi anak itu jadi paham. Sesulit pelajaran apapun, kalau kita adem dan senyum, etika yang baik pada siswa, insya Allah anak itu menjadi gembira dan menyenangkan, memberikan suatu siswa itu menjadi manusia yang kita manusiakan, yaitu manusia yang memanusiakan. Jadi itu yang sebenarnya. Artinya di sini manusia membawa dampak yang positif ke depan. Siswa itu yang menjadi siswa yang berprestasi, ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dapat kita itu bahwa untuk trik menumbuhkan dan menguatkan etika santun dari senyum ini itu dari diri kita sendiri. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak meminimalisir permasalahan dalam mendalami etika santun yang diaplikasikan dengan senyum ini sebagai seorang pendidik? Minimalisir maksudnya mengatasinya ya, kita dari dalam sih ya. Kalau kita istilahnya kita bukan kulitnya aja tapi inner beauty yang memancar. Sebab manusia itu kan ya dari yang Maha Kuasa diciptakan, baik dalam maupun luar itu dari yang Maha Kuasa dari Allah. Jadi kita timbulkan rasa kemurnian manusia kita keluarkan kepada anak didik. Jadi dengan demikian, kalau kita sebenarnya kita bermasalah, kita bisa minimalisir menepis apa yang namanya kegundahan kita, dan kita bisa mengeksplorasi ke sesuatu dari dalam yang kita pancar kepada anak didik kita. Otomatis anak didik tidak merasa ada guru masalah di dalam ternyata. Nah, itulah kehebatan manusia itu yang setelan Allah yang Maha Kuasa. Setelan ini yang kita angkat, kita eksplorasi. Ya, dengan demikian anak didik akan memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tidak terjadi satu kecemasan kepada anak didik. Pemberian juga reward itu kepada siswa juga kita dengan senyum. Walaupun salah kita, anak didik jawab salah, kita tetap kasih senyum. Dengan demikian siswa tidak merasa direndahkan atau apa ya, seperti mereka soal dihargai gitu.
menyenangkan, suasana yang menyenangkan, siswa yang jadikan kita manusia yang kita manusiakan. Dekat kita siswa dengan kemudian akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Pelajaran kita susah jadi mudah. Karena siswanya senang. Karena siswanya senang. Ya kan pengalamannya itu kalau saya jadi guru. Kenapa saya jadi guru? Ini guru jelasin gimana? Dia nggak ngerti. Senyum aja susah. Pelajaran normal atau saya cerita pelajaran yang lain yang masuk. Ini saya jelek begini. Saya harus jadi guru. Ya Allah saya mau jadi guru. Jadi guru ternyata bisa menerap dengan bagus. Kalau saya mau cerita, saya dua kali guru Kapolri terpilih. Tahun 2002 sampai 2011 saya terpilih guru Kapolri. Kenapa? Dia tuh senang. Oh ditunggu saya. Ditunggu saya ngajar. Wah bersorak. Sama masuk cukup senang. Dengan demikian dengan kita senyum, sapa kita bagus, attitude kita bagus, akan membawa dampak yang luar biasa. Menjadi suatu yang kita inginkan secara global, positif. Dengan senyum ini berarti Bapak disukai oleh peserta didik Bapak. Jangan kita merengut. Kalau kita menyun susah. Dengan demikian, kamu sebagai narasi yang akan datang, tanamkan. Senyum kan berubah ya saya. Di Bapak sedekah yang paling kecil kata Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai TK pendidik santun yang dipersihkan dengan senyum. Semoga yang dijelaskan oleh Bapak Faisal dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai calon pendidik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyum adalah salah satu sikap yang mudah dilakukan tapi mulai hilang dalam kehidupan kita sehari. Tak kalah hanya bertemu dengan orang, senyum sering dilakukan pada orang yang akrab atau dengan orang yang mempunyai relasi tersebut. Senyum merupakan perbuatan yang sepele kalau diingat sepintas tapi memberikan energi yang luar biasa dalam jiwa manusia. Dengan senyum akan membuka ruang persahabatan dengan senyum dan dapat akan menghapuskan persoalan di antara kita. Dengan senyum pula akan terlepas dari sifat kaku dalam pertemanan. Dan dengan senyum pula saraf-saraf kita akan lentur kembali. Dan dengan senyum menjadi cerminan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Materi selanjutnya yaitu sikap sopan santun menurut uji LINSI pada tahun 2010. Pembudayaan sikap sopan santun dengan senyuman di sekolah dapat dilakukan melalui program yang dibuat oleh sekolah untuk mendesain skenario sikap sopan santun, yaitu yang pertama, peran sekolah dalam membiasakan sikap sopan santun dan senyuman dapat dilakukan dengan memberikan contoh sikap sopan santun yang ditunjukkan oleh guru. Yang kedua, guru dapat selalu mengintegrasikan perilaku sopan santun dalam setiap mata pelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sopan santun adalah sikap yang menghormati orang lain dan mementingkan kepentingan orang lain. Selanjutnya mengenai materi manfaat berperilaku sopan santun. Adapun manfaat berperilaku sopan santun bagi seorang pendidik di sekolah, yang pertama, mudah berteman dengan siapapun saja. Yang kedua, dipercaya orang lain. Ketiga, dihormati peserta didik dan lingkungan sekitar. Keempat, disayangi peserta didik dan lingkungan sekitar. Kelima, menjaga hubungan baik dengan guru lain dan peserta didik. Yang keenam, dipandang sebagai orang yang punya perilaku yang baik. Baiklah, selanjutnya senyum senantiasa selalu ada dan hendaknya menjadi tradisi di antara kita semua, khususnya pendidikan, apakah itu guru, dosen, kepada anak didiknya dalam setiap kali bertemu, tanpa pilih-pilih dan tanpa mengenal waktu dan tempat. Artinya, senyum tidak hanya diletakkan kepada orang terdekat kita, atau senyum tidak hanya dilakukan di area belajar seperti sekolah atau kampus. Senyum dilakukan kapan saja dan di mana saja kita berpapasan atau bertemu dengan orang lain, khususnya pendidik kepada peserta didik.
Jadi dapat kami simpulkan bahwa etika pendidik sopan santun yang diekspresikan dengan senyum ini sudah seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Karena dengan senyum kita sebagai seorang pendidik dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Karena dengan itu juga etika sopan santun yang diekspresikan dengan senyum ini dapat kita lakukan kapanpun, dimanapun saat kita bertemu dengan orang lain khususnya pada peserta didik. Sekian video dari kami. Oh iya, kami memiliki slogan terkait dengan etika pendidik sopan santun yang diekspresikan dengan senyuman, yaitu Budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.